Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dalam istilah sehari-hari, kata mungkar sering digandingkan dengan kata ma'ruf. Seperti dalam ungkapan amar ma'ruf nahi mungkar, ini menunjukkan antara keduanya mempunyai hubungan erat. Apabila kita menyeru manusia kepada yang ma'ruf, maka kita pun harus mencegahnya dari yang mungkar. Kemungkaran meliputi segala yang buruk dan dilarang Islam. Misalnya korupsi, mengabaikan kehormatan rakyat, menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, menimbun barang yang dibutuhkan rakyat untuk kepentingan pribadi dan golongan, menghukum manusia tanpa melalui prosedur pengadilan yang adil, dan praktik sogok-menyogok. Mengubah kemungkaran wajib bagi muslim sebagai konsekuensi iman yang dimilikinya. Menjalankan misi ini menjadi unsur fundamental terwujud keutamaan dan kebaikan umat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah." Quran Surah Ali Imran ayat 110. Kewajiban mengubah kemungkaran berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Mereka dituntut tolong-menolong dalam menjalankannya. Allah menguji orang-orang yang menjalankan tugas itu. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Quran Surah At-Taubah ayat ke-71. Mereka yang pasif ketika melihat dan mengetahui kemungkaran mendapat murka dan celaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang telah mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka perbuat itu." Quran Surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Orang yang keberatan dan takut memberikan peringatan kepada orang yang zalim dan berbuat mungkar dicela oleh Rasulullah SAW dan dinilai sebagai orang yang tidak layak hidup. Rasulullah SAW bersabda, "Jika kulihat umatku gentar berkata kepada orang zalim, 'Hai orang zalim,' maka mereka tidak layak lagi untuk hidup." Hadis riwayat Imam Ahmad. Mengubah kemungkaran dilakukan dengan sejumlah tahap. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan lidahnya. Jika tidak mampu, hendaklah dengan hatinya. Namun yang sedemikian itu adalah selemah-lemahnya iman." Hadis riwayat Imam Muslim. Ada 3 tahap mengubah kemungkaran. Pertama, menggunakan tangan atau kekuasaan apabila mampu. Kedua, menggunakan lidah dan keterangan apabila tidak mampu dengan tangan. Ketiga, apabila tidak mampu, beralih ke cara yang paling rendah, yaitu mengubah dengan hati. Ini merupakan selemah-lemah iman. Wallahu a'lam.